Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dery Andika Bangun, asisten dari Teknik Material. Kita sekarang ini berada di ruangan pengujian mekanik. Di ruang ini bisa dilakukan berbagai pengujian. Contohnya ialah pengujian tarik, pengujian bending, pengujian keras, dan pengujian puntir. Ketiga sampel ini adalah sampel pengujian keras. Sampel ini terdiri dari dua jenis material. Yang bulat dan kotak yang di tengah terbuat dari baja, dan yang paling kanan adalah terbuat dari aluminium. Terlihat dari perbedaan warnanya. Ketiga sampel ini belum dipreparasi sesuai prosedur pengujian keras. Pertama, mari kita lihat sampel yang berbentuk bulat. Ini adalah sampel baja. Dia berbentuk bulat. Ini adalah bekas potongannya, berbentuk melingkar. Ini nanti akan dipreparasi seperti di grinding dan di amplas. Begitu pula yang spesimen kotak. Terlihat sekali di situ ada bekas pemotongan dari sampel tersebut. Dan yang paling terakhir adalah spesimen aluminium. Spesimen aluminium ini juga belum dipreparasi, masih terdapat bekas-bekas potongan seperti yang terlihat di dalam gambar. Nah, ini juga. Ketiga sampel ini nanti akan dipreparasi sesuai dengan pengujian keras yang akan dilakukan di praktikum ini. Teman-teman, ini adalah mesin uji keras Brinell. Jadi, salah satu jenis pengujian keras itu ialah pengujian keras Brinell yang menggunakan indentor bola baja. Mesin ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ini adalah dial untuk menunjukkan adanya beban. Lalu ini adalah anvil. Anvil ini tempat meletakkan spesimen. Lalu yang terpenting ialah indentor. Ini adalah indentor. Di dalam ini sudah terdapat indentornya, yaitu berupa bola baja. Lalu selanjutnya ini adalah knop untuk mengatur beban dari mesin ini. Lalu ini adalah knop untuk mengaplikasikan beban ke spesimen. Nah, indentor ini besarnya sebesar 2,5 mm diameternya. Sedangkan beban yang akan kita gunakan ialah sebesar 187,5 kg. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian keras Brinell pada spesimen ini. Spesimen ini, seperti yang Anda lihat di layar, belum ada indentasi hasil uji keras Brinell. Ini caranya yang pertama ialah diletakkan di atas anvil dengan permukaan yang kita uji menghadap indentor. Selanjutnya, anvil ini kita naikkan hingga permukaan spesimen bertemu dengan indentor atau menyentuh indentor. Menyentuhnya indentor ke spesimen itu ditandai dengan pergerakan jarum di dial ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya, beban kita atur sebesar 187,5 menggunakan knop ini. Lalu, beban kita aplikasikan ke spesimen dengan menggunakan knop ini. Pengaplikasian beban dilakukan pelan-pelan sampai turun sepenuhnya. Dapat dilihat, dial di sini bergerak. Setelah itu kita tunggu selama 15 detik. Setelah itu, kita menaikkan knop beban ini ke atas kembali, pelan-pelan. Setelah itu, kita turunkan anvil.
Dapat Anda lihat, sudah terdapat indentasi Brinell di tengah spesimen ini. Indentasi ini kemudian akan diukur diameternya menggunakan mikroskop. Teman-teman, ini adalah mesin pengujian Rockwell. Pengujian Rockwell itu sendiri menggunakan prinsip penghitung kedalaman indentasi sebagai pengukur kekerasan material. Mesin ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ialah, ini adalah layar untuk menunjukkan hasil dari kekerasan materialnya. Lalu ini ada knob untuk sebagai pengatur indentor yang kita gunakan. Di sini ada indentor bola baja ataupun kerucut yang terbuat dari intan. Tergantung jenis dari Rockwell yang Anda inginkan. Lalu ini adalah tempat indentornya. Sedangkan indentornya sendiri ialah yang ini, yang putih ini. Di ujungnya ini terdapat bola baja. Nanti indentor ini akan dipasangkan ke sini menggunakan kunci pas ini. Begitu. Lalu ini adalah anvil, tempat menaruh spesimen. Demikian. Nah, anvil ini bisa diturunkan, bisa dinaikkan sesuai dengan ukuran dari spesimennya. Selanjutnya, yang terpenting juga ialah knob ini, teman-teman. Knob ini digunakan untuk mengatur pembebanan. Pembebanan yang tersedia di mesin ini ada 3 jenis, yaitu 150, 100, dan 60 kg force. Teman-teman, ini adalah layar dari mesin pengujian Rockwell. Tadi sudah kita bahas mengenai hal yang terpenting di layar ini. Yang pertama adalah layar untuk menunjukkan hasil pengujian. Lalu setelah itu ada knob, di mana ini disesuaikan menurut indentor yang akan kita gunakan. Karena tadi kita menggunakan indentor dari bola baja, maka kita naikkan knob ini ke atas. Lalu yang terpenting lagi ialah jenis-jenis pengujian Rockwell itu sendiri. Jenis-jenis pengujiannya ada banyak. Ada HRC, HRD, HRA, dan seterusnya. Dan yang ini semua mempunyai jenis indentor dan beban masing-masing. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk HRC, HRD, dan HRA itu menggunakan indentor kerucut yang terbuat dari intan. Tetapi untuk yang lainnya menggunakan bola baja. Sekarang nanti kita akan menguji aluminium, menguji keras aluminium menggunakan pengujian Rockwell. Dan kita akan menggunakan pengujian Rockwell HRF. Pengujian Rockwell HRF dari tabel ini menggunakan indentor 1/16 inch bola baja dan menggunakan beban sebesar 60 kg force. Nah, beban akan saya atur menjadi 60 kgf. Teman-teman, kita akan melakukan pengujian Rockwell untuk aluminium. Tadi kita sudah bilang kita akan melakukan jenis Rockwell F atau HRF. Nah, sebelumnya kita akan memasang indentor terlebih dahulu. Pertama, indentor ini berupa bola baja, besarnya 1/16 inch. Lalu kita pasangkan ke sini. Lalu kita kencangkan dengan menggunakan kunci pas. Nah, setelah itu spesimen kita pasang di anvil. Spesimen ini kemudian didekatkan ke indentor. Satu hal yang harus diperhatikan teman-teman, dalam pengujian Rockwell terdapat 2 jenis pembebanan, yaitu pembebanan minor dan pembebanan mayor. Pembebanan minor itu besarnya ialah 10 kg. Sedangkan pembebanan mayor adalah pembebanan yang besarnya sesuai dengan jenis pengujian Rockwell yang kita lakukan. Dalam hal ini, pengujian Rockwell F besar beban mayornya ialah 60 kg. Sekarang kita akan melakukan pembebanan minor terlebih dahulu. Pembebanan minor itu akan ditunjukkan dengan 3 garis vertikal di layar ini. Saya akan melakukannya sekarang. Sekarang pembebanan minor sudah dilakukan, mesin akan memberikan pembebanan mayor dan akan menunjukkan nilai kekerasan.
Nah, dari layar disimpulkan bahwa atau diukur kekerasan dari aluminium kita sebesar 88 HRF. Selanjutnya, anvil akan diturunkan. Baik, sekarang kita berada di depan mesin uji keras Microficker. Mesin ini bermerek Zwickroll dengan indentor piramid dari Intan. Nah, selanjutnya, ini adalah sampelnya, sudah dipasang di sebuah tatakan yang dilapisi oleh lilin. Nah, ini harus kita pastikan dia rata. Untuk memastikannya, kita menggunakan alat ini. Taruh, lalu diginiin. Nah, dia sudah rata, siap kita taruh di sini. Nah, selanjutnya, ini dipasang di bawah lensa. Ini adalah lensa mikroskop. Kita pastikan dulu dia sudah fokus. Lalu setelah itu, ini mesinnya dikatakan semi otomatis. Jadi ketika kita akan pencet start, indentor akan bergerak menuju sampel, lalu memberi indentasi dalam beberapa waktu, setelah itu mengembalikan lensanya. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan mulai pengujiannya. Pertama, kita akan menguji ini dengan menekan tombol start. Ya, sekarang sampel sudah diberi beban. Bebannya 0,5. HV 0,5. Oke, pemberian beban sudah selesai. Selanjutnya akan mengembalikan ke lensa. Selanjutnya, setelah saya lihat di sini, indentasinya sudah ada berbentuk persegi panjang dengan ada garis di tengah, garis silang. Yang pertama saya lakukan adalah menaruh garis acuannya di ujung-ujung indentasi untuk mengukur jaraknya. Setelah itu saya tekan merah untuk mengukurnya. Setelah itu, yang bagian horizontalnya juga. Dan terbaca angka kekerasannya di sini. Oke, kita sekarang berada di depan ruang mikroskop dan ruang pengujian tidak merusak. Di sini juga ada beberapa alat uji keras yang bisa kita gunakan untuk menguji keras, yaitu dengan metode Vickers atau Microfickers. Di sini juga ada beberapa mikroskop yang kita gunakan untuk pengamatan metalografi sampel. Oke teman-teman, di depan Anda ini sekarang saya bersama mikroskop yang kita gunakan untuk mengukur indentasi bekas dari pengujian Brinell. Tadi kita sudah melakukan pengujian Brinell dengan menggunakan uji keras Brinell yang akan meninggalkan indentasi di permukaannya. Kita akan mengukur indentasi itu menggunakan mikroskop. Ini adalah mikroskopnya. Yang terpenting ini adalah Anda harus menyiapkan sampel yang sudah diindentasi. Contohnya seperti ini. Lalu ini juga salah satu sampelnya. Lalu yang pertama adalah Anda harus menghidupkan lampunya, lampu mikroskop tersebut. Lalu sampel ditaruh di bawah mikroskopnya. Lalu memfokuskan indentasi melalui ini dia, melalui lensa ini. Melalui lensa ini. Petunjuk detailnya akan ada di section yang lain lagi untuk mengukur detail dari pengukuran indentasi ini. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pengujian Brinell. Sekarang
kita akan belajar bagaimana cara mengukur indentasi yang dihasilkan dari pengujian Brinell. Pada prinsipnya, Brinell hardness testing atau pengujian keras Brinell itu mengukur luasnya indentasi. Nah, indentasi yang dimaksud adalah indentasi yang dihasilkan oleh indentor. Dalam hal ini adalah indentor yang terbuat dari baja ataupun dari tungsten carbide. Nah, indentasi ini akan diukur menggunakan mikroskop. Apa yang diukur? Yang diukur adalah diameter terbesar dari indentasi yang dihasilkan. Di depan Anda ini dilambangkan dengan D kecil. Sedangkan D besar ini adalah diameter dari indentor yang digunakan. Di sini di depan Anda ini juga sudah ada formula atau persamaan yang mengungkapkan nilai kekerasannya, yang merupakan fungsi dari beban atau P, diameter indentor D besar, dan diameter indentasi yang dihasilkan atau D kecil. Satuan yang digunakan bisa BHN atau Brinell Hardness Number, atau HB Hardness Brinell, atau HBW Hardness Brinell yang menggunakan indentor yang terbuat dari tungsten carbide atau WC. Selanjutnya, di depan Anda ini adanya precaution and limitation dari Brinell hardness testing. Tetapi yang ingin saya tunjukkan adalah di gambar sebelah kiri itu ada contoh pengukuran diameter indentasi hasil pengujian keras Brinell. Yang dipastikan di sini adalah pengukuran harus tepat di diameternya. Nanti kita akan belajar menggunakan mikroskop yang memiliki penggaris di dalamnya atau mistar. Jadi crosshair dari lensa mikroskop itu memiliki indikator penggaris. Perhatikan gambar di depan Anda ini. Gambar ini adalah hasil indentasi Brinell yang kita lakukan menggunakan mesin uji keras Brinell di lab logam. Di sini terlihat garis-garis dari penggarisnya, yaitu yang terlihat di depan ini berupa garis-garis yang horizontal dan vertikal. Indentasi ditandai dengan bulatan yang gelap yang berada di tengah dari lensa mikroskop ini. Sedikit disclaimer bahwa retak-retak yang Anda lihat di depan itu merupakan cacat dari lensa mikroskop, yaitu bisa berupa retak ataupun berupa jamur. Tetapi yang fokus kita di depan ini adalah hasil indentasi dari hasil pengujian keras Brinell yang akan saya highlight menggunakan lingkaran merah ini. Nah, perhatikan dari lingkaran merah ini, itu saya tepat letakkan diameter terluarnya ke garis yang vertikal. Silakan diperhatikan yang di bawah itu ada garis vertikal yang halus sekali. Saya letakkan tepat di situ, dan saya letakkan pula di diameter yang atas ini, garis vertikalnya juga. Saya akan tandai ini adalah garis vertikal yang pertama. Dia ini garisnya ditandai panjangnya tidak sampai ke ujung-ujung mikroskopnya, jadi hanya berupa garis pendek saja. Jadi indentasinya diletakkan tepat di salah satu garis tersebut. Lalu, dua garis di atas itu adalah garis vertikal juga, tetapi dia garis panjang. Diameter terluarnya juga kita letakkan indentasinya di garis tersebut.
Panjang antara garis pendek ataupun garis panjang ini kita sebut sebagai X, di mana X itu besarnya adalah 0,2 mm. Jadi dapat Anda lihat di depan ini, besarnya indentasi atau diameter indentasi sekitar 7 kali 0,2. Bisa dilihat bahwa ini ada 7 X ya, di atas ada 2 yang garis biru, dan ada 5 yang garis putih. Tetapi ada lebihnya sedikit, tepat di garis putih yang ke-5 dari bawah, yaitu besarnya sebesar Y. Y ini adalah fraksi atau bagian dari X besarnya, yang kita ukur menggunakan penggaris di atas. Penggaris di atas ini ada menunjukkan angka tertentu. Angkanya berupa 22,5, di mana 22,5 ini adalah fraksi dari 0,2, atau 0,2 ini tadi adalah X. Jadi, dari 0 hingga ke 50, angka penggaris itu besarnya 0,2. Sehingga 22,5 itu harus dibagi 50 dulu, lalu dikalikan 0,2. Jadi, besarnya indentasi adalah 0,2 dikali jumlah X, dalam hal ini ada 7X, dan ditambah Y atau 22,5 dibagi 50, lalu dikali 0,2. Sehingga hasil indentasi yang kita dapat adalah 1,49 mm. Nah, indentasi ini akan dimasukkan ke dalam formula pengukuran kekerasan Brinell yang merupakan fungsi dari beban dan diameter indentor dan besar indentasi atau diameter indentasi. Dalam hal ini beban yang digunakan adalah 187,5 kg force, lalu diameter indentor yang digunakan 2,5 mm. Sehingga kekerasan yang didapat dari baja ini adalah 97 Brinell hardness number. Sekian bagaimana cara menggunakan mikroskop untuk mengukur diameter indentasi dari pengujian keras Brinell yang kemudian akan dimasukkan ke dalam formula kekerasan Brinell yang akan menghasilkan nilai kekerasan Brinell atau Brinell hardness number. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, jadi tadi teman-teman sudah melihat bagaimana proses pengujian keras microfikers menggunakan mesin uji keras Zwick. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengukur indentasi dengan menggunakan mesin uji kerasnya. Indentasi ini akan diukur menggunakan pengukur yang sudah ada di lensa mesinnya. Di depan kalian ini ada tampilan skema pengujian keras Vickers. Jadi kita dalam pengujian Vickers itu ada dua, ada makro Vickers dan mikro Vickers. Kalau untuk makro Vickers, standar yang digunakan adalah standar ASTM E92. Untuk mikro Vickers menggunakan standar ASTM E384. Untuk indentor yang digunakan itu sama, yaitu piramid yang terbuat dari intan. Piramid ini memiliki sudut antar sisinya yaitu sebesar 136 derajat. Dan yang nanti akan diukur ketika di sampelnya adalah panjang rusuk dari indentasi yang dihasilkan. Panjang rusuk itu di sini dituliskan dengan lambang D, seperti yang terpampang di layar kaca ini. Untuk satuannya sendiri, untuk pengujian keras Vickers itu biasanya ditulis dengan 3 notasi. Yang pertama adalah HV atau hardness Vickers, yang kedua adalah DPH, Diamond Pyramid Hardness, dan yang terakhir adalah VHN, Vickers Hardness Number.
di mana formula untuk mendapatkan nilai kekerasan ini yaitu 1,854 dikali P atau load-nya dibagi dengan D kuadrat. Selanjutnya, ini adalah hasil dari indentasi yang sudah dilakukan. Indentasi yang dilakukan tadi menghasilkan indentasi berbentuk seperti belah ketupat. Nah, belah ketupat ya. Jadi ada seperti persegi dengan rusuk silang yang menyilang di dalamnya. Dan ini antar ujung-ujungnya harus diukur atau tadi seperti yang Anda lihat, yaitu besarnya nilai D. Nah, nilai D ini diukur menggunakan penggaris yang sudah ada di mikroskopnya. Jadi, dua garis yang Anda lihat di depan ini bisa diatur ataupun bisa diset di mikroskop mesin uji keras ini. Nah, jadi di depan Anda ini sudah terlihat layarnya. HV 0,5, artinya beban yang kita gunakan itu adalah 0,5 kg atau 500 gram dan 40 kali objektif. Artinya, hasil indentasi yang Anda lihat itu melewati lensa objektif dengan perbesaran 40 kali. Tentunya ini bukan perbesaran sampelnya, bukan perbesaran gambarnya, tetapi hanya perbesaran lensa objektif. Lalu ada D1 sebesar 67,1. D1 ini adalah jarak antar sudut-sudut ini, teman-teman. Jadi antara ini dan ini. Tadi sebelumnya sudah diukur sebelum mengukur yang atas dan bawah ini. Sedangkan yang sekarang ini terlihat, yang dua garis besar ini adalah 74,6 mikrometer. Nah, jadi ini 74,6. Sedangkan ini 67,1 mikrometer. Lalu, kedua angka ini dimasukkan ke dalam formula, lalu dihitung nilai kekerasan untuk masing-masing nilai D. Baik itu D1, 67,1 mikrometer, dan D2, 74,6 mikrometer. Angka kekerasan yang dihasilkan ataupun angka kekerasan dari indentasi ini adalah nilai rata-rata dari kedua D tersebut, yakni sebesar 185 Vickers ataupun hardness Vickers. Kira-kira seperti itu penjelasan dari pengukuran indentasi micro Vickers. Terima kasih.